قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kembali lagi kita bersama acara BKM Bacalah Kitabmu, yang insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan pandu acara ini. Dan pada malam hari ini insyaallah yang akan menjadi materi pembahasan kita adalah tentang tema yang bernama Maratibul Qiraah. Apa itu Maratibul Qiraah? Nanti insyaallah akan kita jelaskan apa Maratibul Qiraah, kemudian ada berapa dan seperti apa. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Maratibul Qiraah atau tingkatan dalam membaca Al-Qur'an itu adalah tingkatan dalam hal cepat atau lambatnya dalam membaca Al-Qur'an. Dalam hal ini berkata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam Thayyibatun Nashr, beliau mengatakan wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Jadi tadi perkataan dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam Thayyibatun Nashr, yang insyaallah perkataan tersebut ada di layar TV Anda sekalian. Kita baca bersama-sama. Wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Apa artinya? Artinya adalah, dan Al-Quran itu dibaca dengan tahqiq, kemudian tadwir, dengan tahqiq, hadr dan tadwir, dan semuanya itu berittiba'. Nah, saya ulangi perkataan Ibnul Jazari tadi, artinya adalah dan Al-Quran itu dibaca dengan tahqiq, hadr dan tadwir, dan semuanya tadi dibaca dengan berittiba'. Nah, apa maksudnya ittiba' nanti insyaallah kita akan jelaskan. Jadi kesimpulannya bahwa tingkatan dalam membaca Al-Quran seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, bahwa di dalam membaca Al-Quran ditinjau dari cepat atau lambatnya itu dibagi menjadi 3. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah at-tahqiq, yaitu tahqiq yang berarti lambat. Nah, sudah ditampilkan di layar TV Anda sekalian tentang Maratibul Qiraah, tingkatan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah apa? At-tahqiqu, lambat. Kita baca bersama-sama. At-tahqiqu, lambat. At-tahqiqu, lambat. Kemudian yang kedua adalah at-tadwiru, sedang. At-tadwiru, sedang. Dan yang ketiga adalah al-hadru, cepat. Al-hadru, cepat. Jadi yang pertama kita ulangi, dan pemirsa di rumah pun sembari kita belajar bersama dihafalkan.
tingkatan dalam membaca Al-Quran yang pertama adalah at-tahqiqu, lambat. At-tahqiqu, lambat. Kemudian at-tadwiru, sedang. At-tadwiru, sedang. Dan al-hadru, cepat. Al-hadru, cepat. Baik. Sudah hafal insyaallah semuanya? Nah, sekarang kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tahqiq dan apa yang dimaksud dengan tadwir dan apa pula yang dimaksud dengan hadar. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tahqiq atau tingkatan yang lambat dengan tempo yang lambat itu adalah secara bahasa tahqiq berarti at-ta'kid. Jadi secara bahasa tahqiq itu berarti at-ta'kid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah teliti dan menguatkan. Jadi tahqiq secara bahasa adalah at-ta'kid. Maksudnya adalah teliti dan menguatkan. Itu secara bahasa. Nah, maksud dari tahqiq tadi itu adalah membaca Al-Quran dengan tempo yang lambat atau perlahan sambil benar-benar menyempurnakan hak dan mustahak hurufnya. Sudah ditampilkan di layar TV Anda. Jadi yang maksud dengan tahqiq itu secara bahasa adalah at-ta'kid, artinya adalah teliti dan menguatkan, sedangkan maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan tempo yang lambat. Sekali lagi, dengan tempo yang lambat atau perlahan sambil benar-benar menyempurnakan hak dan mustahak hurufnya. Nah, contohnya adalah seseorang membaca dengan lambat ini seperti kita contohkan sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini adalah tempo yang lambat. Nah, tingkatan tahqiq ini, tingkatan yang lambat ini biasanya cocok dalam proses belajar mengajar. Jadi ketika seorang guru mentalqin, membacakan kepada murid-muridnya, kemudian berikutnya murid-murid tersebut mengikutinya. Nah, kita praktikkan tahqiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Nah, ini contoh dari tingkatan tahqiq atau lambat. Nah, pemirsa Ahsan TV yang ada di rumah dan juga teman-teman yang ada di studio, sekali lagi kita hafalkan bersama-sama bahwa tingkatan dalam membaca Al-Quran yang pertama tadi apa? Masih ingat? Pertama adalah at-tahqiq. Apa itu at-tahqiq? Lambat. Yang kedua adalah at-tadwir. Apa itu at-tadwir? Sedang. Dan yang ketiga adalah al-hadr. Apa itu al-hadr? Cepat. Nah, sudah kita bahas yang pertama yaitu tahqiq yang lambat, yang biasanya tingkatan tahqiq ini cocok dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti apa nanti tingkatan tadwir dan juga hadar? InsyaAllah akan kita jelaskan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, kita selesaikan belajar bersama di dalam acara kita BKM Bacalah Kitab. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Tadi yang pertama sudah kita jelaskan bahwa yang pertama adalah at-tahqiq, yaitu lambat. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah al-hadru. Kita bahas hadru terlebih dahulu. Al-hadru itu maksudnya adalah cepat. Nah, secara bahasa hadr berarti as-sur'ah, yaitu cepat. Jadi secara bahasa hadar apa tadi bermaksud atau bermakna as-sur'ah, artinya adalah cepat.
Jadi hadar sendiri secara bahasa itu sama dengan as-sur'ah yang berarti cepat. Maksudnya adalah tingkatan hadar ini yaitu sebuah tingkatan di mana seseorang membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat. Sekali lagi, maksud dari al-hadar itu adalah membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat. Nah, meskipun cepat, namun tetap menjaga dan memperhatikan kaidah tajwid dengan cermat. Sekali lagi, meskipun cara membacanya adalah dengan tempo yang cepat, akan tetapi tidak lupa untuk tetap menjaga dan memperhatikan kaidah tajwid dengan cermat. Jadi tidak hanya cepat saja, tetapi melupakan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Akan tetapi tadwir sini, hadar di sini, cepat di sini maksudnya adalah cepat dan tetap cermat dalam memperhatikan kaidah ilmu tajwidnya. Contohnya adalah seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, cepat akan tetapi tetap cermat di dalam memperhatikan kaidah tajwidnya. Huruf-hurufnya jelas, harokat-harokatnya jelas, keluar dari tempat yang jelas, sifat-sifatnya pun jelas, dan hukum-hukum bacaan yang lainnya pun tetap jelas. Biasanya tingkatan al-hadar ini, yang cepat ini, biasanya dipakai seseorang ketika menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran, dia ingin cepat untuk menghafal dengan waktu yang mungkin singkat. Karena waktu singkat, waktu terbatas, dan dia ingin menghafal, maka membacanya pun bukan dengan tahqiq yang lambat sekali tadi. Dia membaca dengan hadar yang cepat. Contohnya ketika menghafal surat Al-Baqarah. Contoh. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, meskipun cepat, tetapi setiap hurufnya harus tetap jelas. Tidak boleh sembarang. Tayyib. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ulangi bahwa tingkatan al-hadar apa tadi? Secara bahasa maksudnya adalah as-sur'ah. Artinya adalah cepat. Dan maksudnya adalah seseorang membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat, namun tetap memperhatikan kaidah tajwid dengan cermat. Jadi meskipun cepat, tapi cermat dalam memperhatikan kaidah tajwidnya. Bisa difahami insyaAllah? Insya. Nah, kemudian kita pelajari tingkatan berikutnya, yang ketiga. Tingkatan ketiga dalam membaca Al-Quran, sekali lagi tingkatan di sini maksudnya adalah dibedakan berdasarkan cepat atau lambatnya tempo bacaan. Jadi bukan tingkatan apa, tapi maksudnya tingkatan dibedakan dari cepat atau lambatnya tempo dalam bacaan tersebut. Yang ketiga adalah at-tadwir. Apa yang dimaksud dengan tadwir? Nah, secara bahasa at-tadwir itu maksudnya adalah menjadikan sesuatu dengan bentuk melingkar. Bagaimana maksudnya? Maksudnya di sini adalah bahwa at-tadwir itu membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang. Membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang berada di antara tempo tahqiq dan tempo hadar. Tidak cepat dan tidak juga lambat. Nah, tidak juga lambat, tidak juga cepat, tapi sedang-sedang saja. Seperti apa contohnya? Kita contohkan tingkatan at-tadwir ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak terlalu lambat seperti tahqiq tadi pada proses belajar mengajar,
tidak juga terlalu cepat seperti hadr, yaitu ketika seseorang menghafal Al-Quran misalnya. Nah, tadwir ini sekali lagi dia dibaca dengan tempo yang sedang, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Tadwir itu adalah sebuah tingkatan yang biasanya dipakai oleh seorang imam ketika memimpin sholat di dalam sholat jahar. Jadi ketika sholat jahar biasanya seorang imam menggunakan tingkatan tadwir ini, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau pakai tahqiq maka akan lama, betul? Kalau memakai tahqiq maka akan lama. Tapi tergantung juga. Kalau yang dipakai tahqiq adalah surat Al-Kautsar contohnya, meskipun pelan-pelan tapi cepat. Akan tetapi ketika memakai tadwir atau bahkan hadr yang cepat, tetapi yang membaca adalah surat Al-Baqarah, tetap saja lama. Tetapi maksudnya di sini dari segi cepat atau lambatnya, dia memakai tingkatan at-tadwir sedang saja, tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Baik, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jelaskan tentang 3 tingkatan di dalam membaca Al-Qur'an, yaitu di dalam bab kita ini maratibul qiraah. Masih ingat apa yang pertama tadi? At-tahqiq. Artinya adalah lambat. Dan yang kedua adalah at-tadwir, yaitu sedang. Dan yang ketiga adalah al-hadr, artinya adalah cepat. Tayyib, insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang permasalahan tartil. Apa itu tartil? Apakah tartil itu termasuk tingkatan juga dalam membaca Al-Quran atau bagaimana? Nah, tentu akan kita jelaskan setelah ini. Maka jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda di dalam acara kita BKM setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai apabila Al-Qur'an itu dibaca persis sebagaimana ketika diturunkan. Maka sandaran dalam ilmu tajwid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi intinya tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari, dalam membaca Al-Quran, baik itu yang masih muda, yang sudah tua, yang sudah berumur. Maka janganlah merasa terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, singkirkan rasa malu. Karena sesungguhnya sombong dan rasa malu itu menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Sekali lagi, tidak ada terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan beberapa TV Islam lainnya? Segera miliki parabola di Ahsan Store. Dengan paket Rp1.300.000. Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan rasa Rp1.500.000. Ta'ala diletakkan paling tinggi derajatnya. Dan Rp1.800.000. Khaufu minal jalil. Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Nabi Muhammad SAW hiasi rumah Anda dengan tayangan-tayangan penuh manfaat. Simak Ahsan TV via satelit Telkom 1 dengan frekuensi 3916 MHz, polarisasi horizontal, simbol red 3330 dengan sistem enkripsi DVB-S2 atau MPEG-4. Untuk info pemesanan hubungi 0812 8956 6500 atau 0857 7100 6500. Al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal
المشركين Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi sudah kita pelajari bersama tentang tingkatan membaca Al-Qur'an yang ada 3, yaitu yang pertama adalah at-tahqiq, artinya lambat, dan yang kedua adalah at-tadwir, artinya sedang, dan yang ketiga adalah al-hadar, artinya cepat. Sekarang kita akan membahas tentang tartil. Nah, ada yang berpendapat bahwa at-tartil itu adalah termasuk salah satu tingkatan dalam membaca Al-Quran. Jadi yang berpendapat bahwasanya at-tartil itu salah satu dari tingkatan membaca Al-Quran, berarti mengatakan bahwa yang pertama adalah at-tahqiq, yang kedua adalah at-tartil, dan yang ketiga adalah at-tadwir, dan yang keempat adalah al-hadar. Tetapi insyaallah pendapat yang lebih kuat bahwa tingkatan dalam membaca Al-Quran hanya 3 tadi, yaitu at-tahqiq, kemudian at-tadwir, dan al-hadar. Sekarang kita akan membahas tentang makna tartil. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tartil tersebut? Dulu sudah pernah kita membahas bersama tentang firman Allah surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Nah, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang makna tartil di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Beliau pun menjawab bahwa yang dimaksud dengan tartil, kata beliau, adalah at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang dimaksud dengan tartil itu adalah mentajwidkan atau memperbagus bacaan setiap hurufnya. Jadi setiap hurufnya itu diperbagus bacaannya. Kemudian juga wa ma'rifatul wuquf. Yang kedua adalah mengetahui waqaf atau tempat-tempat berhenti. Selain diperbagus bacaan setiap hurufnya, maka di mana harus berhenti pun seseorang harus mengetahuinya. Nah, itu yang dimaksud dengan tartil. Jadi saya ulangi bahwa yang dimaksud dengan at-tartil menurut sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah tajwidul huruf, mentajwidkan atau memperbagus bacaan setiap hurufnya, dan yang kedua adalah ma'rifatul wuquf, mengetahui tempat-tempat berhenti. Itu yang dimaksud dengan tartil. Maka dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam surat Al-Muzammil ayat keempat ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Jelas tadi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun kita membaca Al-Qur'an itu harus dengan tartil. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, berarti tartil bukanlah termasuk dalam salah satu dari tingkatan-tingkatan membaca Al-Quran. Jelas, karena Allah perintahkan kepada kita membaca Al-Quran dengan tartil, maka tartil itu bukan tingkatan tersendiri di dalam tingkatan membaca Al-Quran. Dan kesimpulan yang ketiga, berarti tartil itu adalah suatu keadaan yang harus selalu ada, yang dituntut harus selalu ada pada setiap tingkatan bacaan tadi. Jadi maksud dari tartil itu adalah suatu keadaan yang harus selalu ada pada 3 tingkatan bacaan tadi. Ketika seseorang membaca dengan tingkatan tahqiq, dengan lambat, maka dia pun harus mentartilkan, harus dengan tartil. Ketika membaca dengan tingkatan at-tadwir, dengan sedang, maka dia pun harus dengan tartil pula. Ketika membaca dengan hadar pun, dengan cepat pun, maka dia pun harus membaca dengan tartil. Karena maksud dari tartil itu adalah mentajwidkan huruf, memperbagus bacaan setiap hurufnya, dan juga mengetahui tempat-tempat berhenti. Nah, ini yang dimaksud dengan tartil. Bisa difahami insyaallah? Insyaallah. Tayyib. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan tartil, sehingga dengan ini pendapat yang kuat dalam tingkatan membaca Al-Qur'an itu hanya ada 3. Masih ingat tadi? Kita ulangin terus supaya hafal. Yang pertama apa? Tahqiq. Apa artinya? Lambat. Yang kedua adalah tadwir. Apa artinya? Sedang. Sedangkan yang ketiga adalah al-hadar.
artinya cepat. Baik. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang catatan penting yang harus diperhatikan oleh seorang pembaca Al-Quran, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جزاء الإحسان إلا الإحسان. متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي. حسن الخلق. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي. Kata Imam Az-Zahabi, kamu lihat banyak manusia dari kalangan orang-orang yang tersesat masuk ke dalam sihir ini, mempelajari sihir ini, dan mereka menyangka bahwa ini perkara yang ringan saja, bukan perkara yang besar. Nabi SAW begitu seringnya malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kepada beliau, mewasiatkan kepada beliau untuk menjaga hak tetangga, sampai-sampai Nabi menduga nanti tetangga akan mendapatkan harta waris dari kita apabila kita meninggal. Menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Mengganggu dengan lisan saja sudah merupakan perkara yang sangat besar, apalagi kalau seandainya yang kita ganggu adalah kita lakukan seperti ini. Wa iyadu billah. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang catatan penting. Insyaallah akan ditampilkan
di depan layar TV Anda. Catatan penting. Yang pertama adalah ketika seorang qari membaca Al-Quran dengan lambat atau dengan tingkatan tahqiq, hendaklah ia berhati-hati dari melakukan tamtid. Apa itu tamtid? Tamtid maksudnya adalah menambah kadar harokat. Jadi maksud dari tamtid itu sebenarnya adalah ngolor-ngolor. Jadi diolor-olorkan tapi bukan pada tempatnya. Kita artikan nanti dengan menambah kadar harokat. Sehingga ketika seseorang menambah kadar harokat tersebut akan melahirkan huruf yang baru atau huruf mad. Bagaimana contohnya? Kita contohkan. Maksudnya adalah seperti ini. Pada firman Allah yang berbunyi walaqad kuntum, taib, di situ tertulis walaqad kuntum. Kita baca bersama-sama walaqad kuntum. Silakan. Walaqad kuntum. Yang kita perhatikan adalah huruf kaf yang berharokat dhammah. Perhatikan pada huruf kaf yang berharokat dhammah pada kata kuntum, dan juga huruf nun yang sukun. Perhatikan pada huruf kaf yang berharokat dhammah dan juga huruf nun yang berharokat sukun. Nah, ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tingkatan at-tahqiq atau lambat, hati-hati. Jangan sampai melakukan tamtid, menambah kadar harokat. Dhammahnya ditambah-tambahkan. Karena membaca dengan lambat, akhirnya dia menambah kadar harokatnya. Sehingga nanti malah melahirkan huruf mad. Seperti apa? Ketika membaca Al-Quran lambat seperti ini. وَلَقَدْ كُنْتُمْ. Itu adalah contoh bacaan yang betul. Ketika seorang membaca dengan lambat, akhirnya malah membacanya seperti ini. وَلَقَدْ كُنْتُمْ. Jadi kunya menjadi panjang. Kuntum, kuntum. Nah, itu adalah contoh bacaan yang salah. Yang harusnya kafnya itu pendek, ku saja, kun langsung masuk ke nun. Tapi karena membaca dengan lambat dan dia tidak memperhatikan, malah tamtid atau menambah kadar harokat dan melahirkan huruf waw sukun. Kita perhatikan di situ ada yang bertanda biru, ada waw sukun setelah kaf. Kuntum. Nah, itu salah. Bacaan yang benar kita ulangi lagi. Walaqad kuntum. Walaqad kuntum. Kita ulangin. Walaqad kuntum. Walaqad kuntum. Kemudian contoh bacaan yang salah adalah walaqad kuntum. Walaqad kuntum. Jadi kunya dipanjangkan, kuntum. Nah, itu contoh bacaan yang salah. Ini dinamakan dengan tamtid atau mengolor-ngolor. Itu menambah kadar harokat. Bisa difahami insyaallah ya. Sekali lagi, ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tingkatan tahqiq atau lambat, hati-hati jangan sampai melakukan apa? Tamtid. Apa itu tamtid? Yaitu menambah kadar harokat sehingga apa? Sehingga melahirkan huruf yang baru atau huruf mad. Contohnya tadi sudah kita jelaskan, yaitu kuntum harusnya pendek menjadi kuntum, menjadi kunya panjang. Contoh yang lain seperti innalladzina, ya kan? Harusnya innalladzina, i langsung masuk ke nun. Innalladzina. Nah, seseorang membaca dengan lambat dan melakukan tamtid, ya, mengolor atau menambah kadar harokat pada i, pada hamzah yang berharokat kasrah, sehingga menjadi seperti ini. Dan itu adalah contoh bacaan yang salah. Innalladzina. Nah, ini kerap terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan dalam membaca Al-Quran dengan tingkatan tahqiq ini. Baik. Pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa difahami. Selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan catatan penting yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala diletakkan paling tinggi derajatnya. Asbahna wa
وأصبح الملك لله والحمد لله. Taqwa al-khawfu minal jalil. Taqwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال Alam nashrah laka sadrak. Jagung bahasa Arabnya adalah dzurratun. Ma hazihi? Hadhihi uzunun. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ada yang sebagian manusia lagi menjadikan pepohonan, bangunan, air, laut, matahari dan bulan sebagai andad, sebagai tandingan dia kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Dan ini merupakan adab yang penting. Karena terkadang kita dalam bermuamalah ini banyak lupanya, banyak lalainya. Terkadang kita tidak sengaja kita mengatakan demi anak saya pokoknya, atau demi ayah saya, atau demi saudara saya, demi, yang menggunakan demi dan demi, yang seakan-akan bahwa itu adalah memang merupakan perkara sumpah, yang itu tidak diperbolehkan pada hukum asalnya. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang catatan penting yang harus diperhatikan. Nomor 2, yaitu ketika seorang qari membaca Al-Qur'an dengan tingkatan hadr atau dengan cepat, maka hendaklah ia berhati-hati dari melakukan yang pertama. Hendaklah dia berhati-hati dari melakukan yang pertama adalah mengurangi kadar bacaan mat. Adalah ketika seseorang membaca Al-Quran dengan cepat atau dengan tingkatan hadar, hendaklah dia berhati-hati dari yang pertama, mengurangi kadar bacaan mat. Kita perhatikan pada kata a'udzubillah. Nah, ketika seorang membaca dengan cepat, contohnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biasa orang membaca dengan cepat, terburu-buru, ingin mendapatkan banyak pahala, contohnya membaca dengan cepat, sehingga membacanya seperti ini: a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Jadi ainnya yang harusnya mat tabi'i 2 harakat, dia baca dengan cepat. Nah, dengan cepat sehingga apa? Mengurangi kadar bacaan mat. Yang tadinya harusnya dibaca panjang 2 harakat, dia dibaca pendek saja. A'udzubillah, a'udzubillah. Harusnya ketika membaca dengan cepat, maka jangan sampai mengurangi kadar bacaan mat tersebut sehingga tetap panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Nah, tetap panjang walaupun cepat. Bisa difahami insyaallah. Kemudian contoh yang kedua adalah pada kata idza jaa nasrullah. Pada kata idza jaa nasrullah, harusnya seorang membaca kata jaa itu dengan 4 atau 5 harakat, karena hukumnya adalah mat apa? Mat wajib muttasil. Jadi dibaca dengan panjang 4 atau 5 harakat. Nah, ketika seseorang membaca dengan cepat, contohnya idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath.
Nah, itu adalah contoh bacaan yang salah. Harusnya meskipun cepat, dia tetap memanjangkan huruf jimnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ah, begitu ya. Bisa difahami insyaallah? Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tingkatan hadar atau cepat ini, hendaklah dia berhati membaca huruf dan harokat dengan tidak jelas. Membaca huruf dan harokat dengan tidak jelas. Contohnya adalah pada kata Bismillah. Baik, contohnya adalah pada kata Bismillah. Nah, seseorang dengan cepat membaca Al-Quran sehingga akhirnya membaca huruf atau harokat tersebut dengan tidak jelas ketika baca Bismillah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, harusnya jelas walaupun cepat harusnya tetap jelas. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan membaca huruf atau harokat tersebut dengan tidak jelas seperti Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah apa? Nah, itu bisa difahami insyaallah. Kemudian contoh berikutnya adalah kata alladzina an'amta. Alladzina an'amta. Contohnya ketika seseorang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Terutama pada kata an'amta. Hamzah, kemudian nun, kemudian ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia cepat tapi tidak jelas membacanya. Harusnya tetap jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu ya. Jadi meskipun cepat, jangan sampai membaca huruf atau harokat dengan tidak jelas. Bisa difahami insyaallah. Ini catatan yang kedua. Berikutnya yang ketiga adalah ketika seseorang membaca dengan tingkatan hadar atau cepat, hendaklah dia berhati-hati dari mengurangi kadar gunnah. Hendaklah dia berhati-hati dari mengurangi kadar gunnah. Contohnya adalah pada bacaan surat Al-Qadr ayat pertama, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada ayat pertama ada nun tasydid. Inna harusnya dibaca gunnah dengan tempo yang dipanjangkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, harusnya inna ditahan dengan tempo yang dipanjangkan, dan juga anzalna sama dibaca dengan gunnah dengan tempo yang dipanjangkan. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran dengan cepat dengan tingkatan hadar, jangan sampai dia mengurangi kadar gunnah tersebut sehingga bacanya seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Harusnya tahan dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan sampai inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna tanpa gunnah yang dipanjangkan. Jangan sampai. Bisa difahami insyaallah. Kemudian contoh berikutnya adalah kata min ba'di dzalik yang dibaca dengan iqlab dan jelas dengan gunnah yang dipanjangkan. Jadi pada kata min ba'di dzalik dibaca min ba'di dzalik, min ba'di dzalik, min ba'di dzalik. Harusnya seperti itu. Tapi ketika seseorang membaca dengan cepat, maka hendaklah dia tidak mengurangi kadar gunnah tersebut. Jangan sampai kadar gunnahnya dikurangi sehingga membacanya seperti ini. Min ba'di dzalik, min ba'di dzalik, min ba'di dzalik, langsung. Min ba'di dzalik, harusnya min ba'di dzalik, min ba'di dzalik. Seperti itu. Itu adalah 3 hal yang seseorang yang membaca Al-Quran dengan tingkatan hadar atau cepat jangan sampai untuk melakukannya. Apa tadi yang harus berhati-hati? Yang pertama adalah jangan sampai seseorang yang membaca dengan tingkatan hadar atau cepat ini mengurangi kadar bacaan mat. Jadi mat dikurangi kadar bacaannya. Nah, itu salah. Dan yang kedua adalah jangan sampai membaca huruf atau harokat dengan tidak jelas, karena buru-buru akhirnya tidak jelas. Tadi kita sudah contohkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, jangan sampai
mengurangi kadar bacaan gunnah. Nah, itu adalah catatan penting yang seorang pembaca Al-Quran harus memperhatikannya, baik itu yang membaca dengan tingkatan tahqiq atau lambat, ataupun dengan tingkatan hadar atau cepat, dan juga tingkatan tadwir. Nah, alhamdulillah kita sudah bahas tentang catatan penting ini, dan insyaallah selanjutnya yang akan kita baca adalah surat Al-Lahab. Maka para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dipersiapkan, dibuka mushafnya, dibuka Al-Qur'annya. Insyaallah kita akan bersama-sama membaca surat Al-Lahab dengan tartil berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tajwid insyaallah, dan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي. النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu marah." Kemudian dia menanyakan hal itu berulang-ulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي. Saksikan terus How to Fix It setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Al-jazaa'ul ihsani illal ihsan. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan beberapa TV Islam lainnya? Segera miliki parabola di Ahsan Store. Dengan paket Rp1.300.000. Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan rasa Rp1.500.000. Taala diletakkan paling tinggi derajatnya. Dan Rp1.800.000. Khaufu minal jalil. Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza Jalla yang Maha Mulia. Nabi Muhammad SAW hiasi rumah Anda dengan tayangan-tayangan penuh manfaat. Simak Ahsan TV via satelit Telkom 1 dengan frekuensi 3916 MHz, polarisasi horizontal, simbol red 3330 dengan sistem enkripsi DVB-S2 atau MPEG-4. Untuk info pemesanan hubungi 0812 8956 6500 atau 0857 7100 6500.
جزاء الإحسان إلا الإحسان وسبحان الله وما أنا من المشركين. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi pada acara kita BKM Bacalah Kitabmu. Sebelum kita membaca surat Al-Lahab, ada pertanyaan yang datang dari Ummu Ayyub, alamat Pasuruan, Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membedakan qalqalah sughra dan kubra? Apa ciri-cirinya? Tayyib, pertanyaannya saya ulangi. Bagaimana cara membedakan qalqalah sughra dan kubra? Apa ciri-cirinya? Nah, pembahasan tentang qalqalah. Jadi qalqalah ini kebetulan nanti insya Allah akan kita praktekkan pada surat Al-Lahab. Apa itu qalqalah? Apa saja huruf-hurufnya dan kapan dibaca qalqalah? Dan ada berapa qalqalah itu? Yang pertama, yang dimaksud dengan qalqalah mudahnya adalah pantulan. Jadi suara yang memantul. Sekali lagi, qalqalah maksudnya adalah pantulan atau suara yang memantul, itu mudahnya. Kemudian hurufnya itu ada 5 yang tersusun dalam kata qutbu jaddin. Qaf, ta, ba, jim, dal, ada 5 tersebut. Sekali lagi, tersusun dalam kata qutbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dan yang terakhir adalah dal. Nah, untuk mudahnya disusun dalam bahasa Indonesia menjadi apa? 5 huruf ini, baju di toko. Untuk mudahnya disusun menjadi baju di toko, yaitu ba, jim, dal, ta, dan qaf. Baju di toko. Ba, ja, da, wa, dan qa. Taib, itu huruf-huruf qalqalah. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan, bahwa bacaan qalqalah atau memantul ini hanya diucapkan, hanya dibaca, hanya berlaku ketika 5 huruf tersebut dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati. Sekali lagi, kelima huruf tersebut dibaca qalqalah hanya ketika sukun atau mati. Seperti ab, aj, ad, apo, dan ako, atau ab, aj, ad, ako, apo. Itu. Jadi hanya ketika sukun saja. Sudah difahami insyaallah? Yang pertama, bahwa qalqalah adalah memantul. Yang kedua, hurufnya ada 5, baju di toko. Dan yang ketiga, hanya ketika sukun saja dibaca qalqalahnya. Berikutnya yang menjadi pembahasan kita adalah macam-macam qalqalah. Qalqalah itu dibagi menjadi 2, yaitu sughra dan kubra. Memang ada yang berpendapat dengan 3, yaitu sughra, kubra, dan akbar. Akan tetapi nanti kita jelaskan bahwa insya Allah yang kuat pendapatnya adalah sughra dan kubra saja. Nah, pembagian qalqalah yang 2 ini, sughra dan kubra ini, itu dibedakan berdasarkan kadar pantulannya. Sekali lagi, sughra dan kubra ini, qalqalah sughra dan kubra ini dibedakan berdasarkan kadar pantulannya. Kadar pantulannya beda. Jelas ya? Contohnya, ketika yang sughra atau kecil dan kubra ketika besar. Taib, sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu sughra dan apa itu kubra. Sughra itu adalah qalqalah yang kecil dan kubra itu adalah qalqalah yang besar. Secara bahasa seperti itu. Maksudnya adalah qalqalah yang sughra itu adalah apabila huruf qalqalah dalam keadaan huruf qalqalah yang sukun dalam keadaan wasal atau bersambung, masih ada huruf setelahnya. Seperti contoh, qad aflaha. Nah, setelah dal sukun masih ada apa? A. Qad aflaha. Atau lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa. Ini wasal, masih ada terusannya setelah huruf qalqalah yang sukun tersebut. Itu yang dimaksud dengan qalqalah apa? Sughra atau kecil. Sekali lagi,
Qalqalah sughra itu adalah qalqalah yang kecil, maksudnya adalah huruf qalqalah yang tanda sukun tersebut dalam keadaan wasal. Wasal itu masih bersambung, masih ada terusannya. Jadi iqra, setelah qaf sukun masih ada huruf ra. Iqra. Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qad aflaha khalaqana. Itu termasuk sughra. Jelas insyaallah. Berikutnya yang kubra, qalqalah yang besar itu adalah apabila huruf qalqalah tersebut dalam keadaan waqaf, berhenti. Bukan hanya akhir ayat saja, bahkan tengah ayat ketika berhenti sudah huruf qalqalah nih, sukun. Kemudian berhenti, itu termasuk qalqalah kubra. Contohnya ketika orang membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Tadinya falaqi, karena berhenti menjadi falaq. Nah, ini qalqalah kubra, waqaf, berhenti. Atau ketika seseorang membaca apa? Lam yalid wa lam yulad, tetapi berhenti di lam yalid, baru lanjut wa lam yulad. Nah, ini kubra juga. Yang tadinya kalau lanjut itu sughra, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, itu sughra. Tapi kalau berhenti di lam yalid, sudah selesai, berhenti lam yalid, sudah berhenti, maka itu kubra maksudnya. Jadi yang membedakan yang kecil dan besar tersebut adalah yang kecil, yang sughra itu adalah dalam keadaan wasal, bersambung, masih ada terusannya, masih dibaca. Kemudian kalau yang kubra itu adalah dalam keadaan waqaf, sudah berhenti di situ, di huruf qalqalah yang sukun tersebut. Bisa difahami insyaallah ya. Nah, tadi dibedakan berdasarkan kadar pantulannya. Kadar pantulannya beda. Yang sughra itu lebih lemah pantulannya daripada yang kubra. Yang kubra lebih jelas pantulannya. Seperti ini, kita contohkan pada satu ayat saja, yaitu lam yalid. Lam yalid, ini sughra yang kecil. Lam yalid, kita baca bersama-sama. Lam yalid, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yulad. Tadi lam yalid hanya de saja, lam yalid wa lam yulad. Lebih jelas yang wa lam yulad. Tapi bisa difahami insyaallah. Atau mungkin iqra, 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 itu yang sughra. Kalau khalaqo, 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 itu yang kubra. Sekali lagi, iqra, iqra, yang ini khalaqo, maka yang kubra lebih jelas. Bisa difahami insyaallah. Nah, kemudian sekali lagi ingat bahwa dua qalqalah tadi, yang sughra dan kubra, dibedakan berdasarkan kadar pantulannya. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, bagaimana dengan yang berpendapat bahwa ada qalqalah akbar, yaitu ketika tasydid contohnya. Nah, maka yang tasydid ini termasuk dari kubra, kadar pantulannya sama, baik itu sukun atau tasydid. Hanya kubra tadi dibagi menjadi dua keadaan. Ingat, dua keadaan. Kadar pantulannya sama, baik yang sukun atau yang tasydid. Yang sukun, bedanya adalah yang sukun itu langsung mantul, ya kan? Seperti ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab langsung mantul, kasab itu yang sukun. Kasab awalnya kasaba, karena berhenti menjadi sukun saja. Kasab ini yang sukun. Ingat, kadar pantulannya sama, yang beda hanya durasinya. Yang sukun langsung memantul, sedangkan yang tasydid itu ada jeda sejenak kemudian baru dipantulkan. Seperti contohnya dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb, wa tabb, ditahan sejenak, wa tabb, baru kemudian dipantulkan. Sekali lagi bedanya, qalqalah sughra ada dua keadaan, yang sukun langsung memantul, sedangkan yang tasydid itu jeda sejenak, ditahan sejenak, baru kemudian dipantulkan. Kadar pantulannya sama, yang beda hanya durasinya saja. Yang sukun langsung mantul, yang tasydid jeda sejenak baru dipantulkan. Semoga ini bisa difahami insyaallah. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kita ulangin. Fokus pada kata wa tabb. Tahan sejenak, kemudian baru dipantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tahu bedanya ya? Tadi yang tasydid ditahan sejenak, baru kemudian dipantulkan, sedangkan yang sukun langsung dipantulkan. Kita ulangi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. Taib, kita akan uraikan sejenak pada ayat pertama, yaitu tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yang pertama harus perhatikan pada kata yada abi. Itu adalah mad jaiz munfasil, dibaca kiranya 2 atau 4 atau 5 harakat. Tapi lebih baik kita panjangkan, yaitu 4 atau 5 harakat. Jadi pertama pada kata yada abi, kita baca kurang lebih 4 atau 5 harakat. Kita baca dengan yang panjang saja. Kemudian pada lahabin wa tabb, lahabin itu adalah hukum idgham bi gunnah, dibaca dengan meleburkan bin wa tabb, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan gunnah, dengan tempo yang dipanjangkan. Ditahan sejenak. Lahabin wa tabb. Baik, jelas insyaallah. Kita baca sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kemudian berikutnya ma aghna, itu pun sama mad jaiz munfasil. Jadi baca kiranya 4 atau 5 harakat. Kita ambil yang panjang saja. 4 atau 5 harakat. Kemudian ghain yang sukun itu adalah huruf yang tebal. Jadi bukan aghna, tapi aghna. Baik, silakan perhatikan gerak mulut saya. Pada huruf ghain yang sukun, itu adalah huruf yang tebal, maka jangan dibaca dengan tipis seperti ma aghna, tetapi yang betul adalah ma aghna. Baik, jelas insyaallah. Anhu maluhu wa ma kasab. Baik, sudah selesai. Kemudian sayasla naran dhata lahab. Pada kata sayasla, sad itu adalah huruf yang tebal dan disertai dengan mengalir. Baik, dengan mengalir. Sayasla naran dha. Itu adalah bacaan ikhfa. Bersiap-siap ke makhraj huruf dzal. Ran dha. Sayasla naran dha. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Pada kata hammalatal hatab. Pada kata hammalatal hatab ada mim bertasydid, maka itu dibaca dengan gunnah dengan tempo yang dipanjangkan. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Baik, fi jidiha hablum. Hablum itu termasuk qalqalah apa tadi? Sughra, kecil.
Berarti bukan bacanya dengan hab, tapi hab. Hablum, lum itu digunakan juga dengan tempo yang dipanjangkan. Mim sama digunakan juga dengan tempo yang dipanjangkan, ditahan dulu. Mim masad. Taib, sudah selesai. Itu yang harus diperhatikan. Taib, silakan kepada teman-teman yang ada di studio untuk membaca terlebih dahulu satu persatu. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Baik, ghoinnya alirkan. Aghna, aghna. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Lumnya sempurnakan dulu ya, sesuai dengan itmamul harakat kemarin. Fi jidha hablum min masad. Perhatikan, hablum, manyunkan dulu. Hablum, lum, dan hablum, hablum. Fi jidha hablum min masad. Baik, silakan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. صدnya سيصلى. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب عينnya ما أغنى ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. Tonya tebalkan, hatab. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, barakallahu fikum. Ada yang ikut bergabung? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa? Pram. Dengan Bapak Pram. Di mana Pak Pram?
Telaga Pesona. Oh, Masya Allah, Telaga Pesona. Silakan Pak, baca surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Taib, huruf ghainnya Pak Pram, silakan ditebalkan. Ma'awna, awna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Taib. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Taib. Fi jidha hablum mim masad. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Pram dari Telaga Pesona. Ada yang mau ditanyakan Pak? Kaifiyah baca lam atau ro kalau ditebalkan atau ditipiskan bagaimana Ustaz? Oh, huruf lam atau ro yang ditebalkan ya, ketika dalam keadaan tebal. Iya. Jelas itu dibaca dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib. Jadi pertanyaannya tadi, Bapak Pram dari Telaga Pesona, bagaimana cara membaca huruf lam dan ro yang dibaca tebal, yaitu mungkin pada kata Allah, Allah, dan juga ro, contohnya mungkin pada kata pada harokat fathah seperti al-ra, al-ra. Nah, jelas cara menebalkannya, cara membacanya adalah dengan mengangkat pangkal lidah atau lidah bagian belakang, itu diangkat. Itulah yang membuat huruf tersebut tebal. Sekali lagi, yang membuat tebal adalah dengan diangkatnya pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, maaf, ya, Ibu, mau baca? Enggak, ini mau bertanya Ustaz. Oh, silakan mau bertanya. Dari mana Ibu? Ustaz kan di Al-Ikhlas. Dari Cibitung. Oh, dari Cibitung. Silakan Bu. Ya. Ustaz kan yang apa yang masih saya bingung, yang di surat Al-Ikhlas yang ayat ketiga. Ayat ketiga. Ya itu disebut apa? Kan kemarin ngaji, disebutnya kata gurunya kolkolah sugro karena bersukun asli walaupun di akhir kalimat. Oh, begitu. Gimana Ustaz? Saya bingung. Tayyib. Ya. Itu pertanyaannya Bu ya? Iya. Tayyib. Jadi pada kata walam yuladnya ya, karena sukun asli gitu ya? Iya Ustaz. Tayyib, insya Allah kita jawab, silakan ditutup Bu. Ya. Ini abinya mau ngaji. Iya? Abinya mau baca. Oh, abinya mau ngaji, silakan baca Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Abu Lukman. Abu siapa Pak? Abu Lukman. Abu Lukman. Silakan Pak Abu Lukman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Taib, Pak Abu Lukman, pada kata naran, tahan dulu ya, digunakan dengan tegur panjang. Ya.
سيصلى نارا ذات لهب Taib. وامرأته حمالة الحطب. Sama pada kata hammalatul hatab, tahan sejenak lagi. وامرأته حمالة الحطب Taib. في جيدها حبل من مسد. Taib. Barakallahu fikum Abu Luqman. Cukup ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib, sebelumnya kita tanggapi pertanyaan yang tadi. Pada surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga, pada kata lam yalid wa lam yulad, pada yang walam yulad, pada ujung ayat. Pada ujung ayat di situ tertulis dengan harokat dengan tanda sukun asli. Yulad. Apakah itu termasuk dari qalqalah sughra atau kubra? Nah, kita tadi sudah jelaskan bahwa qalqalah kubra itu adalah qalqalah yang ada di waqaf atau berhenti. Ketika sudah berhenti maka itu qalqalah kubra. Meskipun harokatnya tadinya fathah atau kasrah atau dhammah atau bahkan sukun asli, tanda sukun asli, yang jelas kalau dia berhenti waqaf maka dia termasuk dari qalqalah kubra, bukan yang sughra. Kalau sughra itu yang wasal, yang masih ada terusannya setelahnya, yang masih ada huruf setelahnya yang mau dibaca. Bisa difahami insyaallah. Baik, silakan yang mau bergabung. Ada yang mau bergabung silakan. Nah, jika belum ada yang mau bergabung, kita lanjutkan juga mengenai pertanyaan tadi. Bagaimana cara mengucapkan huruf lam dan ro yang tebal? Tadi sudah kita jelaskan bahwa cara mengucapkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Ada yang mau bergabung? Assalamualaikum. Putus. Baik, kita persilakan dulu bagi yang ingin bergabung lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa ini? Hanan. Dengan Hanan, Masya Allah. Hanan mau baca. Adik Hanan ya, suaranya anak kecil ini. Mau baca surat Al-Lahab. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Saya naron zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah, adik Hanan ya, bagus. Tajwidnya mumtaz, bagus. Barakallahu fikum adik Hanan. Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, ada yang mau bergabung lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan siapa, Pak? Dengan Abu Salma dari Depok. Dari Depok, Abu Salman. Silakan Abu Salman dari Depok. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa kasab. Taib, ainnya jelaskan Pak. Ma aghna anhu. Ma aghna anhu maluhu wa kasab. Taib. Ayasla naran zata lahab. Taib. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Pada kata hablum mim masad, antum tahan dulu gunnahnya. Fi jidha hablum. Tayyib. Abu Salman di Depok, barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dari Sulawesi Tengah. Masya Allah. Kabupaten Banggai. Bapak siapa namanya, Pak? Ren Pakman. Baik. Dari Sulawesi Tengah ya. Silakan, Pak. Mau ngaji, Pak. Baik, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kasab. Coba jelaskan lagi Mbaknya. Ma aghna anhu ma huwa ma kasab. Baik. Saya selana zata lahab. Imra'atuhu an al-qantor. Fi jidha hablum. Taib. Hablum, pada kata hablum Pak ya. Hablum, coba ulangi. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah. Barakallahu fikum, Pak. Ada yang mau tanyakan? Silahkan, Pak. Ada, Pak Ustaz. Tadi saya mengikuti kajian ini tertinggal di bagian jenis bacaan tingkatan yang pertama itu apa itu? Tahqiq. Tahqiq itu biasa digunakan untuk apa maksudnya? Apa tingkatan bacaan Al-Quran jenis tahqiq atau apa paling lambat? Tayyib. Jadi tentang tahqiq ya, Pak. Tayyib, silakan ditutup. Insyaallah nanti kita jawab. Lagi Pak Ustaz, boleh lagi Ustaz? Iya, silakan. Sama lagi Ustaz. Iya. Ini bacaan apa pada surat Al-Fatihah? Ya. Ada kata iyyaka. Ya. Yaitu huruf ya bertasydid. Ya, Pak. Huruf ya yang bertanda tasydid itu sesungguhnya tanda tasydid itu katanya itu dua ya, satu bertanda sukun, alif kasroh, ya sukun, kemudian ya yang kedua bertanda fathah. Iya, betul. Nah, cara membacanya apakah mengikuti kaidah itu mat atau iya? Cara dahulu tanda kasroh, alif bertanda kasroh bertemu ya mati, kemudian ya fathah, dan ada tanda alif. Ya kedua itu pasti panjang karena matobi'i. Tapi untuk yang pertama itu apakah dibaca panjang? Karena itu sepertinya itu mengikuti aturan matobi'i.
harus dibaca panjang, tapi ada prakteknya sering kita dengar itu sepertinya tidak dibaca panjang. Jadi mohon penjelasannya. Insya Allah kita jelaskan ya. Iya. Barakallahu fikum Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi yang pertama tentang masalah tingkatan membaca Al-Quran yang paling pertama, yaitu yang disebut dengan tahqiq. Tadi kita sudah sebutkan bahwa tahqiq ini adalah tingkatan membaca Al-Quran dengan tempo yang lambat, dengan perlahan, dan tentu dengan betul-betul memperhatikan hak dan mustahak huruf, dengan memberikan dengan sempurna tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid dengan tartil. Taib. Biasanya yang tahqiq ini dibaca atau dipakai dalam proses belajar mengajar. Ketika seorang guru mentalkin, kemudian seorang murid atau murid-murid itu mengikutinya. Nah itu. Jadi tingkatan tahqiq ini biasa digunakan dalam proses belajar mengajar ketika seorang guru mentalkin, kemudian murid-murid mengikutinya. Itu dengan lambat. Contohnya sudah kita sebutkan tadi seperti apa. Ketika seorang guru mengatakan atau membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dengan lambat, kemudian murid-muridnya pun mengikuti pula dengan lambat pula. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan surat Al-Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ tertulis iyyaka, ya-nya bertasydid. Ya yang bertasydid itu memang asalnya ya yang pertama adalah ya mati dan ya kedua adalah ya hidup. Dan di situ sebelumnya kebetulan adalah huruf hamzah yang berharokat kasrah. Nah, pertanyaannya apakah i itu dibaca panjang karena ada ya bertasydid yang asalnya itu adalah ya sukun sehingga dibaca iya atau bagaimana? Taib. Perlu diketahui bahwa ya itu ada dua, yaitu ya mat, ya yang dibaca panjang, dan juga ya asli, yaitu ya sukun. Beda dengan ya mat tadi. Ya sukun yang dibaca panjang itu ya mat, dan ya asli itu dibaca sebagaimana huruf ya-nya pada makhraj asalnya, yaitu seperti ini. Nah, ya huruf makhrajnya adalah di tengah lidah. Ya, berarti kita letakkan di situ. Jadi bukan dibaca panjang. Kalau itu nanti namanya mat, namanya ya mat, ya panjang. Ada juga nanti waw mat, ada juga waw aslinya. Nah ini khusus huruf ya dan waw itu memang ada ya mat, waw mat, dan juga ada ya asli dan waw asli. Pada kata iya ini bukan dibaca sebagai ya panjang, ya mat, tapi dia dibaca dengan menjelaskan yang sukun tersebut kemudian baru dihidupkan. Seperti ini bacanya iya, bukan iya, tapi iya. Dan ini biasa juga dibaca dengan cara nabr atau sedikit meninggikan suara pada huruf ya sehingga tidak menghilangkan ya sukun itu. Jadi sedikit ditekan pada ya-nya, bukan hamzahnya ya, bukan bukan, tapi iya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjawab, Pak. Silakan yang mau bergabung. Cukup insyaallah ya. Tapi barakallahu fikum para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah pelajari bersama tentang maratibul qiraah, yaitu tentang tingkatan dalam membaca Al-Qur'an dibedakan berdasarkan cepat atau lambatnya bacaan seseorang. Alhamdulillah, semoga pemirsa sekalian dapat memahami apa yang telah kami sampaikan, dan semoga kita semua, baik teman-teman yang ada di studio dan juga para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senantiasa diberikan keistimewahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari Al-Qur'an ini, terkhususnya adalah mempelajari tentang tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu dengan tartil, yaitu dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan tentu kita akan senantiasa menyaksikan acara BKM ini jika tidak ada halangan, sehingga kita dapat untuk belajar sedikit-sedikit, kita pelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan detail. Akhirnya saya Abdul Rahman Fadli undur diri. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pekan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان